إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى المجتبى المختار حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis yang insyaallah penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada asyrafil anbiya wal mursalin, paling mulianya nabi, paling mulianya rasul, bahkan paling mulianya seluruh makhluk Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan sejarah hidup atau biografi daripada Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah. Pada tahun 1380 Hijriah beliau mendirikan pesantren, mendirikan rubat yang dikenal dengan rubat Al-Haddar, yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu syariat di kota Baywa. Jadi beliau membuka rubat setelah 18 tahun mendirikan madrasah. Tahun 1362 beliau mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Izzah. Maka tahun 1380 beliau mendirikan pesantren, 18 tahun setelah madrasah. Dan ketika beliau mendirikan pesantren ini menjadi satu sejarah yang sangat penting daripada kota Baydo. Jadi hadatsan muhimman fi tarikhil Baydo, satu sejarah yang penting di kota Baydo, yaitu ketika Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mendirikan pesantren. Ketika dibuka pesantren tersebut, maka banyak sekali murid-murid yang datang baik dari negeri Yaman ataupun dari luar Yaman. Terutama yang terbanyak yang menimba ilmu di pesantren beliau yaitu dari Afrika dan dari Asia Timur. Dan beliau betul-betul perhatian dengan pesantren tersebut, sehingga beliau betul-betul duduk di pesantren itu mengajari santri-santrinya, membimbing mereka, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya.
maka berpengaruh kepada santri-santri tersebut adab dan akhlak beliau sebelum pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Jadi gerak-gerik beliau itu sudah pengaruhnya luar biasa kepada santri sebelum ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Dan begitulah mereka para aulia, para salihin, al-ulama al-amilin. Ya, dakwah mereka itu bukan cuma bil maqal, tapi dakwanya juga bil hal. Keadaan mereka itu dakwah sudah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seperti itu. Jadi pengaruhnya dari gerak-gerik beliau, perilaku beliau, akhlak beliau itu kepada santri sudah sangat luar biasa sebelum ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Sehingga sampai akhirnya banyak sekali ya alumni yang keluar dari pesantren tersebut ya, hasil daripada semangat yang tinggi, ketekunan dan kesabaran beliau di dalam mengayomi pesantrennya. Salah satu santri beliau yang banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia sekaligus menantu beliau, Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau adalah salah satu santri daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sekaligus menantu beliau. Adapun urusan penguasaan ilmu fikih, maka beliau radhiyallahu an Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini banyak sekali menelaah kitab-kitab Furu'us Syari'ah Al-Mutahharah, kitab-kitab yang berkaitan dengan urusan hukum, ilmu fikih. Demikian juga ilmu alat. Jadi beliau menguasai fununal ilm. Beliau ini menguasai bukan cuma satu dua ilmu, banyak bidang ilmu yang beliau kuasai. Terutama ilmu fikih, beliau banyak sekali di masa hidupnya guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Banyak sekali beliau mengambil ilmu fikih dari gurunya. Bahkan beliau sering cerita beliau membaca matan Al-Minhaj, yaitu Minhajut Talibin karangan daripada Asy-Syaikh Yahya ibn Syarafuddin Nawawi kepada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri 18 kali. Jadi hatam kitab Minhajut Talibin berapa kali? 18 kali. Seperti itu mereka ya. Jadi satu kitab itu bukan cuma satu kali hatam selesai. Kalau kita kan kadang-kadang sudah hatam satu kali sudah nggak mau baca lagi, us hatam aku kok mari wis ya. Kadang-kadang mohon maaf sebagian kita malah kitab yang tipis-tipis saja satu kali hatam aja belum kadang-kadang. Banyak di antara kita ini kadang-kadang mohon maaf kitab yang seharusnya harus kita baca karena di situ ilmu yang berkaitan dengan urusan ibadah, tata cara ibadah ya, rukun, syarat dan yang membatalkan ibadah yang semestinya wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena orang ibadah itu kalau nggak didasari ilmu fikih berbahaya. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Imam Ibnu Ruslan dalam Nazm Zubat. Orang yang beramal, beribadah, sholat, puasa dan lain-lainnya tanpa ilmu, nggak dilandasi ilmu, pokoknya ngelakoni wis, pokoknya poso, pokoknya sholat, urusan ibadah pokoknya, urusan kerja nggak gelem pokoknya, ngaji di si ilmu nih, khawatir keblubuk soalnya. Khawatir rugi, khawatir salah langkah kadang-kadang. Kalau urusan dunia dia betul-betul hati-hati. Tapi kadang-kadang mohon maaf sebagian umat Islam ini urusan agama ngenteng no.
Orang yang ibadah tanpa ilmu, para hadirin, tanpa ilmu itu dikhawatirkan. Ada kurang rukunnya, ada kurang syaratnya, atau melakukan yang batal, nggak ngerti lek batal, nggak ngaji. Sehingga apa? Ibadah yang dia kerjakan mardudatun la tuqbalu, ditolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali urusan agama ini, lek sampean boten jelas, panjenengan boten jelas, mau melakukan apa saja yang berkaitan urusan ibadah atau urusan muamalah, urusan pernikahan dan lain-lain, tanya dulu sama yang ngerti. Lo itu perintahnya Allah, bertanya soalnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahla dzikri ay ahlal ilmi, orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian enggak ngerti. Dan ketika ada tanya jawab ilmu itu ada fadilahnya, para hadirin. Dalam kitab Al-Fawaidus Tsamina karya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ada satu riwayat bunyinya seperti ini. Al-ilmu khazain, mafatihuha as-su'al. Ala fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun. Al-alimu was-sa'ilu wal-mustami'u wal-muhibbu lahu. Ilmu itu seperti gudang-gudang penyimpanan atau seperti almari-almari. Kuncinya apa? Pembukanya, supaya bisa masuk, bisa ngambil sesuatu dari situ. Soal, pertanyaan. Ala fas'alu, bertanyalah tentang ilmu kepada ahlinya. Cuma ngoten, kula sering ngelingaken lek takon niku ya niate ngaji, aja niat ngetes. Niat ngetes gak oleh barokah ilmu. Nomor 2 apa? Nomor 2, pertanyaannya yang manfaat. Nih. Aja pertanyaan sing nyeleneh-nyeleneh. Kadang-kadang wong zaman sakniki lak takone nyeleneh-nyeleneh ya. Habib Umar bin Hafid itu pernah datang ke Indonesia. Habib Umar ini ulama besar ya. Dari Tarim Hadramut datang ke Indonesia. Ada satu orang tanya ke beliau, Habib mau tanya Habib, itu di tempat kami di Porong itu Habib, ada lumpur lapindo ini. Ini semburannya sudah setahun lebih apa 2 tahun lebih nggak berhenti-berhenti Habib. Gimana caranya supaya berhenti Habib? Lha iki Habib Umar ditakoni lumpur lapindo iki ya opo iki? Lho itu terjadi yang seperti itu, terjadi. Ada lagi orang cerita, tapi Allah alam ini bener apa enggak ini. Kalau nggak salah katanya kejadiannya di Masjid Tol itu. Ya ada tanya jawab, pengajian ada tanya jawabnya. Ada satu jamaah tanya, Ustadz mau tanya Ustadz, malaikat Israfil itu kan tugasnya niup sangkakala, niup trompet. Lu itu kan masih nanti hari kiamat. Lek sak mangkin iki nopo penggaweane malaikat Israfil? Jadi pertanyaan kayak ngene gak usah ditiru ya. Jadi ada kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan nyeleneh-nyeleneh itu ada. Jadi kalau tanya memang betul-betul niat ngaji supaya dapat barokahnya ilmu. Jangan niat ngetes iki ustaz alim temenan apa ndak, jangan. Kedua yang manfaat. Yang manfaat. Bahkan kadang-kadang kalaupun kita sudah ngerti, khawatir jamaah yang lain ada yang enggak ngerti, tanyakan enggak apa-apa. Tanyakan masalah sholat, masalah puasa. Ya. Karena ibadah ini kasihan, kalau orang-orang awam ini tidak dilandasi ilmu ibadahnya kasihan para hadirin. Kula paringi contoh kadang-kadang ono jamaah umroh. Ndak ngerti kadang-kadang, rambutnya ketok saenake dianggap gak masalah. Tawaf rambutnya ketok tiang istri kan ndak sah tawaf lek kaya ngoten. Aurate terbuka. Lek tawaf mboten sah nggih umroh niki mboten sah saken. Kalau orang tanya jawab ilmu yang dapat pahala fa innahu yujaru fi arba'atun. Al-alim, orang alim yang jawab pertanyaan. As-sa'il yang tanya pahala. Wal mustami sing boten melok takon ngrungokno tok oleh ganjaran pisan. Yang keempat wal muhibbu lahum, yang cinta sama mereka, gak melok hadir mungkin tapi seneng lek ana wong ngaji tanya jawab ilmu seneng. Niku nggih angsal ganjaran. Jadi beliau ini ngaji kitab minhajnya saja ke gurunya Habib Abdullah bin Marsyadi 18 kali hatam, dan itu beliau mutola'ah syarahnya.
Duduk matan itu sing diwaca, syarahnya itu beliau banyak baca berbagai macam syarahnya kitab Minhaj. Sampai beliau itu menyatakan saya enggak pulang dari Hadramut 4 tahun di kota Tarim beliau ngaji kan 4 tahun. Saya enggak pulang dari kota Hadramut kecuali ibaro Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini syarahnya Minhaj tadi itu Minhajut Talibin, Syarhul Minhaj, Tuhfatul Muhtaj. Karangan siapa Tuhfatul Muhtaj? Ibn Hajar. Itu betul-betul marsumah, seakan-akan sudah tertulis di otak saya. Jadi ini sing diapal ini koyo-koyo apal pun seakan-akan sudah tertulis di otaknya. Kita apa? Tuhfatul Muhtaj. Duduk matene lho niki. Syarahnya Minhaj itu beliau bisa dikatakan hafal daripada hebatnya ilmu fikih yang beliau kuasai. Insyaallah kita sambung lagi ya. Di pertemuan yang akan datang bagaimana beliau ini memotivasi santri-santrinya untuk mempelajari ilmu fikih ya, dan itu salah satu tanda keberuntungan seseorang ya. Ini saja, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.